Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Agama Islam kelas G720 akan mempresentasikan hasil mengenai timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dan penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Sebelumnya, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riga Patria Pamukas dengan LPM 21081010147. Perkenalkan, nama saya Damulana Putra dengan nomor NPM 210810103115. Nama saya Muhammad Sita Maulana, NPM saya 21081010328. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi, NPM saya 21081010035. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Fatih dengan NPM 2108101189. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Akbar, nomor NPM 210810103335. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Rafi dengan NPM 21081010305. Langsung saja, yang pertama pemahaman manusia tentang Tuhan. Ada 4 pemahaman manusia tentang Tuhan. Di antaranya, yang pertama teisme. Paham teisme adalah kepercayaan kepada Tuhan yang bersifat personal dan transenden atau hal yang luar biasa dan berpartisipasi secara imanen atau berpikir dengan diri sendiri dalam menciptakan dunia dari ketiadaan melalui penciptanya yang bebas. Yang kedua, deisme. Paham deisme adalah suatu pemahaman atau aliran yang meyakini bahwa Tuhan jauh berada di luar alam. Tuhan menciptakan alam dan memperhatikan alam tersebut. Alam telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan berupa hukum-hukum alam yang tetap dan tidak berubah, sehingga secara mekanis akan berjalan dengan sendirinya. Yang ketiga, panteisme. Paham panteisme adalah suatu paham bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Paham panteisme yang bersifat personal menyatakan bahwa karena Tuhan sendiri yang benar-benar ada, maka apa yang ada itu adalah Tuhan. Yang keempat yaitu panenteisme. Paham panenteisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline pemahaman manusia tentang Tuhan. Yang pertama, zaman prasejarah, tepatnya 20.000 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia masih berkonsep bahwa Tuhan itu laki-laki dan kuasanya itu perempuan. Hal tersebut bertahan sampai dengan zaman Batu Baru. Lalu yang kedua, pada masa 8.000 sampai dengan 6.000 sebelum Masehi. Pada masa ini muncul agama seperti agama Brahmanisme dan juga agama Hindu. Agama Brahmanisme dan juga agama Hindu sendiri mempercayai bahwa kekuatan alam dan juga pengaturan kehidupan dilakukan oleh dewa dan juga dewi. Lalu yang ketiga, pada masa 6.000 sampai dengan 2.600 sebelum Masehi. Pada masa ini muncul agama seperti agama Yahudi dan juga agama Buddha. Agama Yahudi sendiri dibuat oleh Nabi Musa. Lalu agama Hindu sendiri dibuat oleh Siddhartha Gautama. Lalu yang keempat, pada masa aksial. Pada masa ini dasar spiritual manusia diletakkan secara simultan juga independen. Lalu yang kelima, pada masa pertengahan. Pada masa ini muncul agama-agama baru seperti agama Islam dan juga agama Kristen. Lalu yang terakhir, pada masa modern. Pada masa modern ini beberapa agama mengalami berbagai hal seperti semakin berkembang, mengalami perpecahan, terdapat kemunduran, dan hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan di ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Rushd berpendapat bahwa Tuhan penggerak pertama. Menurutnya, jalan menuju Tuhan yaitu dengan metode yang ada di dalam Al-Quran untuk mencapai kepercayaan akan keberadaan Tuhan dan pengetahuan tentang sifatnya. Ibnu Rushd membuktikan adanya Tuhan dengan mengemukakan 3 dalil. Di antaranya, A. Dalil al-inayah atau pemeliharaan Tuhan. Dalil ini berbentuk atas 2 dasar, yaitu 1. Sesungguhnya yang maujud atau tampak mencukupi atas kebutuhan manusia, dan sesungguhnya persamaan dan atau kecocokan tersebut bersifat dorurah atau doruriyah dari arah yang menciptakan dan pencipta tersebut adalah Allah. Yang kedua, adanya persamaan atau keserasian tersebut bersifat darurah dari segi atau arah pelaku yang kita sebut Tuhan dan yang menghendaki yang bersifat tertib. Untuk dalil yang kedua yaitu dalil al-ikhtira' atau dalil penciptaan. Dalil ini terbentuk atas 2 dasar, yaitu yang pertama, adanya wujudnya alam. Alam merupakan wujud yang telah diciptakan. Lalu untuk yang kedua, segala sesuatu yang diciptakan membutuhkan pencipta. Dan terakhir untuk dalil al-harokah atau gerak. Dalil ini didapat
dari pengaruh Aristoteles, yaitu tentang penggerak pertama yang dipandang sebab pertama adanya gerak, baik itu dari gerak perubahan maupun gerak penciptaan. Tanpa adanya penggerak atau Tuhan ini, suatu hal mustahil bergerak dengan sendirinya. 2. Menurut Thomas Aquinas, bukti adanya Tuhan menurut Thomas Aquinas diantaranya A. Adanya gerak di dunia ini mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerak pertama yaitu Tuhan. Menurut Thomas, apa yang bergerak tentu digerakkan oleh sesuatu yang lain. Gerak menggerakkan ini tidak dapat berjalan tanpa batas. Maka harus ada penggerak pertama. Penggerak pertama ini adalah Tuhan. Di dalam dunia yang diamati, terdapat suatu tertib sebab-sebab yang membawa hasil atau yang berdaya guna. Tidak pernah ada sesuatu yang diamati yang menjadi sebab menghasilkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka harus ada sebab berdaya guna yang pertama, inilah Tuhan. Di dalam alam semesta terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. Oleh karena itu, tidak berada sendiri tetapi diadakan. Dan oleh karena semua itu dapat rusak, maka ada kemungkinan semua itu ada atau semuanya itu tidak ada. Jika segala sesuatu hanya mewujudkan kemungkinan saja, tentu harus ada sesuatu yang adanya mewujudkan suatu keharusan. Padahal sesuatu yang adanya adalah suatu keharusan. Adanya itu disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sebab-sebab itu tak mungkin ditarik hingga tiada batasnya. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang perlu mutlak, yang tak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Inilah Tuhan. D. Di antara segala yang ada terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik, lebih atau kurang benar, dan lain sebagainya. Apa yang lebih baik adalah apa yang lebih mendekati apa yang terbaik. Jadi, jikalau ada yang kurang baik, yang baik dan yang lebih baik, semuanya mengharuskan adanya yang terbaik. Dari semuanya, dapat disimpulkan bahwa harus ada sesuatu yang menjadi sebab dari segala yang baik, segala yang benar, segala yang mulia, yang menyebabkan semuanya itu adalah Tuhan. Kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal seperti umpamanya tubuh alamiah, berbuat menuju pada akhirnya. Dari situ tampak jelas bahwa tidak hanya kebetulan saja semuanya itu mencapai akhirnya, tapi memang dibuat begitu. Maka apa yang tidak berakal tidak mungkin bergerak menuju akhirnya. Jikalau tidak diarahkan oleh sesuatu tokoh yang berakal, berpengetahuan, inilah Tuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.